Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan? Kembali lagi di channel ini. Terima kasih masih setia dengan channel ini. Mohon maaf beberapa minggu ini tidak upload tentang budidaya lele ya, karena saya sedang mengalami musibah terhadap ikan lele saya. Nanti saya ceritakan. Nah, ini adalah kolam di belakang saya, kolam beton atau kolam semen ya. Nah, ini sekarang saya isi dengan ikan gurami semua ya. Dan dahulunya ini adalah kolam ikan lele juga, namun terkendala dengan air. Walaupun udah menggunakan central drain, namun tetap saja kita harus mengontrol airnya dari pipa pembuangan ini ya. Nah, jadi ini saya pindahkan di kolam keramba semua untuk lelenya, karena dia bisa menghemat listrik ya, yaitu tidak selalu mengganti air dan airnya selalu sehat. Nah, ini kerambanya, karena berhubung banyak kolam bekas galian batu bata. Nah, ini baru surut ya banjirnya. Kemarin sampai batas batu-batu ini ya, batas kolam itu airnya naik. Namun kalau kolam keramba dia aman ya, karena dia bisa dinaikkan ke atas dan tidak terkena banjir, jadi ikan selalu aman. Itu keunggulan satu ya dari kolam keramba ini, dan yaitu airnya tidak pernah diganti ya, sehat terus, karena dia akan diurai oleh tanah. Dan ini tertangkap lagi ya ular ya. Nah, dia sudah mati. Nah, itu saya pasang jaring seperti ini, jadi dia sebagai perangkap ular juga. Karena awalnya saya hanya menutupi jaring itu gunanya untuk dari serangan burung ya, pemangsa anakan lele. Namun ternyata bisa juga sebagai perangkap untuk ular, karena daerah persawahan pasti banyak sekali ularnya. Nah, baik, ini saya ceritakan langsung musibahnya ya. Kita cek ke belakang dulu. Ayo, ikuti terus. Nah, jadi buat kawan-kawan, pasti banyak sekali kendala-kendala dalam kita melakukan usaha ya. Apalagi kita para pengusaha muda, pasti banyak rintangannya yang berbeda-beda. Nah, ini kolam keramba saya semua ya. Ada sekitar 7 keramba, namun ini hanya sisa 6 ya, karena kemarin keramba saya diangkut orang sama ikannya juga. Nah, itu musibah yang saya alami ya. Kita cek langsung. Nah, ini nih di kolam ini dulu ini keramba ya, ini isinya ikan sekitar 450 kilo, karena udah siap panen semua. Dan ada sebagian juga yang saya ini bekas patoknya ya, karena udah sebagian saya ambil dan sisanya paling hanya sekitar 300 kilo. Nah, kita lihat ikan waktu itu ya. Ini dia videonya. Nah, ini keadaan ikan waktu itu sempat saya abadikan. Ini sekitar setengah bulan sebelum pernah saya ambil ikannya, karena saya kemarin sudah saya ambil sedikit juga untuk dijual. Nah, dan sisanya itu ada sekitar 300-an kilo gitu, dan itu diangkut semuanya oleh maling. Nah, malingnya itu ya orang-orang dekat sini dia di belakang rumah saya. Daerah rumah saya ini banyak orang penganggurannya. Nah, jadi itu tadi kawan, sekarang dia sudah kosong seperti ini. Nah, jadi itu pun sudah saya siapkan ya mental saya ya, sebagai kita pengusaha muda. Jadi kita pasti akan mengalami namanya sebuah pasang surut dalam berwirausaha, ataupun beban ya, beban baik dari cobaan usaha kita ataupun gangguan dari yang lain. Nah, keunggulan dari keramba itu tadi seperti itu ya, airnya bagus terus, tidak takut dengan banjir, tidak menguras biaya listrik ya. Nah, namun kendalanya itu tadi, mudah sekali orang dalam mencuri ikan kita ya, karena
lokasi rumah kita tidak dipagar ya. Nah jadi yang dipagar hanya sebelah rumah saya, sebelah kiri rumah saya itu ada rumah tetangga yang sudah dipagar untuk kandang sapi. Nah jadi sebelahnya lagi itu parit ya, namun bisa dilompati oleh sang pencuri tadi. Ya itu wajar sajalah, namanya orang gak kerja ya. Tapi ingat, kita tidak mengganggu mereka. Sekali mereka mengganggu kita, kalau ketahuan jangan kasih ampun. Itu prinsip saya. Karena mereka pun setiap melakukan kejahatan di kampung ya, di depan ya, depan rumah saya itu sawit, tahulah ya apa yang mereka lakukan. Itu saya biarkan saja. Namun sekali ini tidak saya kasih ampun. Dan semoga buat kolam kawan-kawan, semoga terhindar dari bencana yang saya alami seperti ini ya. Walaupun terkadang ada tetangga ya, walau misalnya kolam teman-teman itu kolam beton ataupun terpal, kadang mereka mau melemparkan racun ya. Nah ini dia jalan yang dilalui maling. Nah, siapa yang tahu jalan rawa-rawa seperti ini ya, kalau bukan orang dekat-dekat sekitar lingkungan saya. Nah ini diseret ya kerambanya di sini. Karena ini kolam ya, kolam, dan di tengah itu ada seperti dulu bekas jalan untuk menyeberang, namun sudah hancur. Dan dia pasti sudah mengintai ya, karena ladang sawit saya ini untuk mengambil buahnya selalu lewat sini ya. Nah jadi mereka pun mengikuti jejak si pengambil sawit ini. Mereka sudah mengintai juga dan malam mereka beraksi. Nah rencana ini nanti akan saya beri pagar ya, seperti seng-seng gitu ya, untuk meminimalisirnya ya. Dan semoga tidak terjadi lagi, apalagi buat kawan-kawan yang masih baru berwirausaha. Nah, jadi ini 300 kilo dikali 18.000 saja ya guys, sudah hampir 5.400.000 ya, belum kerambanya dan jaring tutup atasnya tadi. Nah begitulah apa yang sudah ditakdirkan, kita tidak bisa melawannya. Yang penting kita berusaha untuk menjaganya selalu, tetap bersyukur, jangan lupa bersedekah. Karena semakin baik kita, maka semakin banyak cobaan agar kita semakin meningkat levelnya. Terima kasih. Salam super peternak muda. Terima kasih sudah menonton channel ini. Semoga bermanfaat.